Oke. Itu Oke, baik. Selamat pagi. Kita akan mengenal desa apa, Pak? Patukanutu, Desa Patukanutu di Kecamatan Amabioveto, Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang. Silakan Pak, diperkenalkan desanya. Oh ya, untuk di Patukanutu memang potensi sumber dayanya yaitu sumber daya alam baik, ya. Itu masyarakat saya bergerak di sektor pertanian, peternakan, yaitu peternakan itu meliputi sapi, ya, kambing, babi, ya, lalu ayam, itu unggas. Oh, unggas. Ya. Nah, kalau di apalagi Pak potensi wisatanya apa Pak? Kalau potensi wisata memang di desa saya ada situs manusia bersejarah. Oh, situs manusia sejarah di apa itu? Ada di desa saya, ada di bagian dusun 1 untuk kolaborasi dengan dinas pendidikan provinsi. Oh iya. Ada apa itu? Itu sejarahnya gimana itu? Itu artinya tulang yang penelitian manusia prasejarah. Oh, manusia prasejarah. Iya. Tapi sering dikunjungi sama wisatawan. Sering dikunjungi. Berapa jauh dari kota ini, dari tempat kita sekarang? Dari kantor desa sekitar 200 meter. Oh, 200 meter. Kalau dari sini ke desa Bapak berapa lama? Oh, kalau dari sini ke desa saya itu ada sekitar 28 ya 30-an kilo. 30-an kilo ya. Ya. Oke. Sampai. Nah, Pak, penerapan nilai-nilai Pancasila di desa Bapak itu Penerapan nilai-nilai di Pancasila di desa saya pada hakikatnya jalan yang baik. Ya, itu Persila-sila bisa nggak digambarkan Pak? Ya, sila pertama yaitu ketuhanan. Bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya seringkali kita diskusi tentang pengamalan Pancasila di desa, di warga. Itu 100% Katolik, Kristen atau ada beda? Kalau di desa saya ada dua agama. Ada dua agama. Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Bagaimana menjaga kerukunan hidup mereka ini Pak? Kerukunan di sana terlalu baik. Oh, terlalu baik ya. Contoh-contohnya gimana Pak? Contohnya ialah kalau ada gotong royong di antara gereja Kristen, yaitu kerjasama kolaborasi dengan Katolik itu juga sangat baik sekali. Atau ada kegiatan keluarga yang agama kita tekan ibadah rumah tangga selalu jalan dengan. Kalau di sila kedua apa Pak penerapannya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu artinya saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghargai, oke. Itu sangat penting sekali. Di interaksi sosial di desa saya itu sangat berjalan dengan baik. Oke. Yang ketiga, persatuan Indonesia itu memang kita lihat di desa saya itu persatuan karena semangat kekeluargaannya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Untuk menjaga persatuan pernah nggak terjadi konflik di situ? Konflik itu ya terkadang konflik ringan seperti salah paham. Begitu. Oh, salah paham, salah lihat orang. Tapi untuk sampai di tindakan anarkis yang perpecahan besar tidak ada. Karena di desa itu kebanyakan keluarga. Oh, keluarga ya. Kerabat yang saling mengenal dari lama ya. Jadi itu masih sangat baik. Oke. Untuk sila keempatnya Pak? Ya, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu memang itu kedepankan aspirasi rakyat untuk kita selalu didengar, kepentingan rakyat untuk masyarakat bisa diperjuangkan pemerintah. Kan kita dipilih oleh rakyat. Kepala desa itu kan dipilih oleh rakyat. Itu yang mau saya tanya Pak. Jadi pengalaman Bapak waktu pemilihan desa kemarin, Bapak ada saingan nggak? Oh, ada saingan. Kita 5 orang Pak. Oh, 5 orang. 5 orang. Jadi kebetulan saya nomor yang kelima sebagai pemenangnya. Oh, sebagai pemenang. Ya, jadi hak rakyat itu selalu diperjuangkan melalui BPD, ya. Tapi kan kita pemerintah desa juga dipilih oleh rakyat, ya, tentu kita kedepankan. Pak Ayu, waktu kemarin pemilihan kepala desa ya, saya mau nanya nih, Bapak habis berapa ininya biaya kampanye? Kalau untuk habis biaya Pak, saya terbuka Pak, masyarakat yang daftar saya mereka yang tanggung. Oh, jadi Bapak dipilih sama mereka harus daftarkan. Jadi saya tidak mengeluarkan uang juga. Kepala desa itu gajinya berapa sekarang?
Kalau desa memang kita di Kabupaten Kupang rata-rata 2.400.000. 2.400.000 lebih, benar segitu. Nah, terus kan ada anggaran 1M ini ya? Iya. Ya, udah dapat juga yang anggaran 1M, dapat ya. Nah, untuk apa aja tuh anggaran 1M? Saya kira itu posnya banyak, itu untuk pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, tidak hanya untuk hak-hak pemerintah saja. Jadi kan dana desa ini bersumber dari pusat, sedangkan ada dia bersumber dari kabupaten, itu kan tujuannya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di desa itu. Ini Bapak tahun keberapa dari berapa tahun? Angkatan 2022. 22, berarti tahun kedua ya? Tahun kedua. Nah, apa yang Bapak udah bangun di desa? Kalau untuk di Kabupaten Lutut memang juga tahun kedua kita kita infrastruktur jalan, tata ruang lingkungan di dalam desa ini supaya bisa tampilan wajah desa ini baik. Jadi itu menyangkut dengan sarana prasarana. Yang kedua terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu kita pengadaan sapi diberikan kepada warga yang punya pakan, lalu mereka memanfaatkan itu untuk bisa pertumbuhan ekonomi keluarga. Pak, saya mau nanya yang terkait dengan pemilihan kepala desa tadi. Jangan tegang-tegang sini. Iya. Ini. Tadi kan Bapak bilang nggak keluar duit, ya kan? Tapi itu kan nggak mungkin, ya kan? Iya. Nah, tapi kan itu nggak mungkin. Apa strategi Bapak supaya Bapak udah berapa tahun lagi jadi kepala desa? Masih 6 tahun ke depan. 6 ya. Ya, Masa baktinya sekarang jadi 8 tahun. 8 tahun ya. 2022 sampai 2020. Oke, 2030. Nah, ya. ini tadi kan Bapak bilang nggak keluar uang. Ya. Tapi kan syukurannya keluar uang, ya kan? Oh, kalau syukurannya memang kasih keluar uang. Oh. Nah, yang mau saya tanya, strategi Bapak supaya bisa menang kemarin pemilihan itu apa? Program apa yang Bapak tawarkan? Strateginya begini Pak, karena sebelum saya jadi kepala desa kan saya kaur PEM. Oh, di kelurahan. Artinya di kantor desa. Oh, di kantor desa. Saya jadi kaur selama 12 tahun. Jadi berarti PNS ya? Tidak. Oh, tidak. PNS. Oh, bukan PNS. Jadi kita punya pelayanan waktu itu sebagai kaur, kita sudah cukup berbuat bagi rakyat. Jadi rakyat itu menilai kita. Jadi waktu saya bukan yang didaftar sendiri, tapi masyarakat yang datang. Nah, saingan Bapak yang paling berat itu dulu siapa? Oh, saingan saya ya memang saya putu kandung anak sendiri. Siapa tua? Iya, artinya keluarga sendiri. Oh, keluarga sendiri. Iya. Pak tua ya? Iya. Itu nomor urut 2, tapi selisih jauh. Oh, selisih jauh. Selisih jauh, Pak. Pemilih Bapak banyakkan emak-emak atau pemilih saya itu hari 1.200. 1.200. Kebanyakan bapak-bapak yang pilih atau ibu-ibu yang pilih? Campur. Oh, campur ya. Nah, oke, itu kan sila keempat tadi ya, tentang demokrasi. Nah, kalau sila keempat terkait kerakyatan tadi, sekarang kita masuk pada sila kelima terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia ketika saya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada di Patukan Lutut, saya tidak memilih bahwa ini pendukung Patukan Lutut ya? Patukan Lutut ini yang mendukung saya, lalu saya prioritaskan untuk memberikan bantuan. Tapi untuk merasa pemilihannya kan tertutup kan? Tertutup. Bapak dari mana tahu itu pemilihan? Ya kan ada tim sukses toh. Oh, tim sukses yang bisik-bisikin gitu ya. Tapi ketika untuk memberikan bantuan, contoh seperti pemberdayaan masyarakat, saya musyawarah dengan para kepala dusun, lalu memberikan nama-nama yang saya tidak intervensi untuk harus tim sukses yang diprioritaskan. Tetapi keadilan ini untuk pemerataan bagi warga yang ada di Desa Patukan Lutut yang tepat sasaran untuk kita harus bantu. Jadi keadilan sosial itu seperti itu, Pak. Bentar Pak, ini saya dengar dari kemarin kita diskusi, ada yang bilang begini, kepala desa itu setelah berapa lama dilantik itu langsung punya mobil atau punya motor, punya rumah besar. Bapak sekarang gimana? Kalau saya itu kesannya itu gimana? Kalau saya Pak memang setelah selesai pilkades, saya keluar sebagai pemenangnya. Saya diskusi dengan ibu di rumah, ibu di rumah. Saya bilang kita berbagi Pak, bukan kita menyombongkan diri, tapi saya diskusi dengan ibu sebelum kita dilantik, kita mesti beli memang mobil. Supaya ketika dilantik, kita
Kalau sudah dilantik kita kerja, beli mobil nanti kita pakai kesannya pakai dana desa. Oh iya. Jadi saya sebelum mesti dilantik sudah dibeli mobil ya. Sudah beli mobil. Kalau untuk rumah saya punya rumah, artinya selesai memang. Oh, sudah ada. Ya, permanen memang. Oke, bisa permanen ya. Ya, jadi kalau kita kaya mendadak ketika kita jabat itu yang menimbulkan Menemukan keperluan dan kecurigaan ya. Kecurigaan dari Kalau warga. Bapak tuh prinsipnya apa? Kemarin tuh visi misinya gimana? Oh, visi misinya ialah mewujudkan masyarakat desa Batu Kedua itu yang adil, bangkit, mandiri dan sejahtera. Lalu misinya ialah kita salah satunya desa saya itu ialah untuk hidupkan Sabtu bersih. Sabtu bersih supaya setiap hari Sabtu itu saya gerakkan RT RW untuk berkantor di lingkungan RT masing-masing. Ngapain aja tuh Sabtu bersih, Pak? Sabtu bersih tujuannya supaya bisa bersih-bersih, membersihkan halaman rumah ya. Kalau ada tanam bunga di depan, bunga-bunga pagar itu harus dipangkas rapi, indah ya. Lalu RT harus kontrol warganya, lalu saya juga selaku pimpinan saya kontrol. Itu terkait dengan Oke, baik Pak Ayub, terima kasih 5 sila Pancasila sudah dibedah dalam program kerjanya, semoga terwujud dengan baik ya. Oke, kita tepuk tangan untuk Pak Ayub. Oke, terima kasih Pak Ayub. Salaman dulu Pak. Nanti lihat di YouTube saya. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, waktunya kita